going to help us. Come on. Halo cuy, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Oke, puasa masih lancar, alhamdulillah. Oke cuy, seperti biasa di video kali ini kita akan mengalur film. Film kali ini berjudul Moonfall. Nah, film Moonfall ini rilis di tahun 2022, jadi film terbaru. Oke, jadi seperti apa filmnya, dan kita langsung ke alur cerita filmnya saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, sudah, terima kasih, dan kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Film diawali dengan diperlihatkan 3 orang astronot yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa. Mereka adalah Brian Harper, Alan Marcus, dan Georgina Fowler. Saat sedang menjalankan tugas, mereka tiba-tiba melihat makhluk nanoteknologi atau swarm yang sedang melaju ke arah mereka. Swarm itu menghantam tubuh Brian dan Alan yang sedang berada di luar pesawat. Beruntungnya Brian selamat karena masih terkait dengan tali yang terhubung dengan pesawat. Namun sayangnya dia gagal menyelamatkan Alan yang kemudian hilang di luar angkasa. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, ternyata Joe telah pingsan. Kemudian Brian segera kembali ke bumi, dan kita diperlihatkan penampakan swarm yang mulai mengubur bulan dan masuk ke dalam bulan. Singkat cerita, sesampainya di bumi, Brian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di luar angkasa. Namun pengakuannya tentang swarm tak dipercaya oleh pihak NASA. Joe yang saat kejadian sedang dalam keadaan pingsan juga tak bisa membantu Brian. Alhasil, karir Brian sebagai seorang astronot pun akhirnya hancur. Tidak hanya itu, istrinya juga memilih untuk bercerai, sehingga istrinya yang bernama Brenda dan anak mereka yang bernama Sonny memilih untuk pindah ke daerah yang lain. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan pada seorang ahli teori konspirasi dan penggila dunia astronomi yang bernama Houseman. Houseman nekat menyelinap masuk ke dalam ruang salah satu dosen astronomi di Universitas California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit di bulan. Saat sedang mengotak-atik, Houseman mendapatkan email yang berisi informasi aktivitas bulan yang tidak biasa. Dengan berbekal semua informasi itu, dia mencoba menghubungi NASA, namun tak kunjung mendapat jawaban. Scene berpindah diperlihatkan kehidupan Joe yang sekarang. Dia saat ini masih bekerja di NASA dan tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh yang bernama Michelle. Keesokan harinya, Joe mendapatkan informasi bahwa bulan telah keluar dari orbitnya dan mendekati ke arah bumi. Selain itu, mereka juga melihat sebuah energi misterius yang tiba-tiba keluar dari kawah bulan. Kemudian berpindah ke Houseman. Karena tak kunjung mendapat tanggapan dari NASA, Houseman pun mengumpulkan semua data-data dan membawanya ke sebuah museum untuk diberikan kepada Brian yang kebetulan mengajar di sana. Namun sayangnya Brian tak percaya dengan apa yang Houseman katakan dan hanya menganggapnya sebagai orang penggila teori konspirasi. Brian pun meminta penjaga untuk segera mengusir Houseman. Karena frustasi, Houseman pun melemparkan semua data-data yang sudah dia kumpulkan. Setelah selesai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang mengatakan kalau anak mereka ditangkap oleh polisi karena kasus kebut-kebutan di jalan. Brenda sendiri sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri, yaitu Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu, Brenda meminta Brian untuk datang ke persidangan dan membebaskan anak mereka. Di persidangan, Brian tidak bisa menahan emosinya dan terus menginstruksikan perkataan hakim. Hal itu membuat sang hakim kesal dan memutuskan untuk menunda persidangan sampai minggu depan. Hal itu membuat Sonny harus ditahan selama 1 minggu ke depan. Di sisi lain, informasi tentang keluarnya bulan dari orbit dan mendekat ke arah bumi kini mulai viral di mana-mana yang tersebar melalui HP. Semua masyarakat pun panik dan mulai meminta klarifikasi dari pihak NASA. Karena tak ingin ada keributan, pihak NASA pun terpaksa berbohong pada masyarakat dan membantah semua informasi yang sekarang beredar. Namun nyatanya hal itu tak bisa membuat masyarakat tenang, sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang mulai mengevakuasi diri sendiri dan mencari tempat untuk berlindung. NASA kini tak sanggup lagi menyembunyikan hal tersebut. Mengetahui hal itu, Brian pun segera mencari data-data yang sebelumnya diberikan oleh Houseman di tempat sampah yang ada di museum. Kemudian dia pun pergi menemui Houseman untuk menanyakan teorinya. Di waktu yang sama, NASA mengirimkan beberapa astronot untuk mengecek keadaan bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat yang bernama probe untuk mengecek kedalaman lubang yang ada di bulan. Namun setelah masuk ke dalam 25 km, probe itu tiba-tiba kembali naik dan disertai dengan datangnya swarm yang sangat besar. Swarm itu pun langsung menyerang para astronot dan menewaskan mereka semua.
Di bumi, karena bulan semakin mendekat, air laut pun perlahan-lahan mulai naik dan menyebabkan tsunami. Houseman dan Brian yang sedang berada di aula hotel juga menjadi korban terhantam air laut yang masuk. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan, Joe berasumsi Shroom adalah AI. Hal itu pun membuat pemimpin NASA menjadi takut dan memilih untuk mengundurkan diri dan pergi menyelamatkan keluarganya sebelum hal yang buruk terjadi. Dan kini pimpinan NASA digantikan oleh Joe. Setelah itu Joe langsung meminta bantuan pihak militer untuk menghancurkan Shroom yang ada di bulan. Namun pihak militer malah sepakat untuk menghancurkan Shroom tersebut dengan menggunakan bom nuklir. Mereka tak berpikir bahwa tindakan itu justru sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua warga untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disiapkan. Joe lalu mengirimkan Michelle dan Jimmy untuk berlindung di sana. Kembali ke Brian. Di hotel, Brian dan Houseman dijemput oleh beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Sesampainya di sana, Joe menunjukkan video yang memperlihatkan Shroom yang ada di bulan, dan hal itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Houseman kemudian menjelaskan teori konspirasinya bahwa bulan diciptakan oleh alien dan terdapat sebuah ruangan besar atau megastruktur yang menjadi pusat kendali. Namun Joe dan Brian tak terlalu memperdulikan penjelasan Houseman. Kemudian Joe meminta tolong pada Brian agar dia mau kembali ke NASA. Setelah Brian setuju, mereka mulai mempersiapkan semuanya untuk memulai perjalanan ke luar angkasa dan menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi di bulan. Mereka mempersiapkan pesawat luar angkasa yang dulu pernah diserang oleh Shroom saat Brian menjalankan misi. Karena dengan pesawat ini, Brian mampu mengendalikan tanpa menyalakan listrik pesawat. Sementara itu, di seluruh dunia bencana terjadi di mana-mana karena bulan yang semakin mendekat ke bumi. Di sisi lain, Sonny dikeluarkan dari penjara dan dibawa menuju Brian. Sonny kesal kepada Brian karena Brian masih berhubungan dengan NASA. Brian berusaha menjelaskan, namun Sonny tak mau mendengarkan dan kemudian pergi. Saat masih proses persiapan keberangkatan ke bulan, tiba-tiba gempa besar terjadi. Joe merasa mereka tak akan meninggalkan bumi dalam keadaan seperti itu. Ditambah lagi mesin pesawat yang masih belum sempurna. Joe meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saat semua orang sudah pergi, dua pegawai NASA yang masih ada di sana melihat perhitungan orbit bulan yang dibuat oleh Houseman. Ternyata sangatlah akurat. Dengar hal itu, Joe mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan bersama dengan Brian dan Houseman dengan menggunakan dua mesin pesawat saja. Karena gravitasi bulan akan membantu mereka ketika mereka melewati orbit bumi. Sementara Sonny, Jimmy, dan Michelle diminta untuk segera pergi ke bunker dan berlindung di sana. Screw it, go for ignition. Launch now. Over. Did he say gravity wave? Singkat cerita, di saat keberangkatan mereka, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun di sisi lain, gravitasi bulan tersebut membuat air laut naik seolah-olah akan menenggelamkan mereka. Beruntungnya, Brian berhasil mengendalikan pesawat dengan baik. Begitu pula dengan Sonny yang berhasil membawa Michelle dan Jimmy menjauh dari sana. Kemudian mereka pun sampai di stasiun luar angkasa. Di sana mereka berhenti sejenak untuk melakukan pengisian bahan bakar. Namun mereka tak bisa berlama-lama lagi karena bulan semakin menampakkan dirinya dan mendekat ke bumi. Dengan arahan dari Houseman, mereka pun mulai mendekati bulan. Di sisi lain, di bumi, Sonny dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan orang yang kemudian merampok mobil dan tas mereka. Karena hal itu, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk meminta bantuan di tengah hamparan salju. Di tengah perjalanan itu, mereka pun dikejutkan dengan adanya hujan meteor dari serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Sonny, Jimmy, dan Michelle harus berjuang menghindari hujan meteor sekaligus melawan gravitasi bulan yang terus menarik mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Sonny dan yang lainnya pun sampai di kediaman Brenda. Namun kumpulan meteor tetap mengikuti mereka, sehingga mereka tak bisa berdiam diri di sana. Mereka pun terpaksa harus keluar dan pergi ke arah bunker. Kali ini mereka harus menyiapkan semua perlengkapan, terutama oksigen, karena atmosfer bulan sudah mulai menyebar di bumi. Kembali ke bulan, Brian dan kawan-kawan kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan Shroom, namun Shroom itu malah mendekat ke pesawat mereka. Beruntung Brian dengan cepat menyadari kalau Shroom itu tertarik pada teknologi. Jadi Brian dengan cepat menghancurkan benda-benda yang mungkin menarik Shroom tersebut.
Kemudian mereka nekat masuk ke dalam kawah sedalam kurang lebih 25 km. Mereka masuk tanpa menghidupkan mesin pesawat agar tidak memancing para swarm. Sesampainya di dalam, mereka pun terkejut dan menyadari kalau semua teori konspirasi yang Houseman ciptakan ternyata benar adanya, di mana bulan adalah sebuah megastruktur dan terdapat ruang kendali di dalamnya. Setelah itu, mereka kembali meluncurkan bom untuk meledakkan swarm. Namun pesawat mereka tiba-tiba bergerak sendiri dan tiba-tiba hilang kendali. Mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga Brian, Houseman, dan Joe tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Joe dan Houseman pun terbangun, namun mereka tak menemukan Brian. Saat keluar dari pesawat, mereka pun sangat terkejut karena gravitasi di sana sama seperti di bumi. Sementara itu, di bumi, para perampok yang sebelumnya merampok Sony, lagi-lagi kini mengejar Sony dan yang lainnya lagi. Oh, shit. Oh, he's got the loot. Oh, what? Setelah lolos dari para perampok, mereka pun mendapatkan telepon dari Jenderal Davison yang menanyakan keberadaan Jimmy. Saat itu, Sony berkata kalau Jimmy aman bersamanya, namun Joe dan Brian masih ada di bulan. Hal itu pun membuat Jenderal Davison terkejut, pasalnya pihak militer akan segera meluncurkan nuklir yang akan menghancurkan swarm yang ada di bulan. Kembali ke Brian, saat terbangun, Brian tiba-tiba ada di ruangan putih bersama dengan Sony yang masih kecil. Sony mengatakan kalau dia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian sebagai seorang yang paling berharga untuk Brian saat ini. Kemudian dia mengatakan kalau di zaman dahulu teknologi berkembang dengan sangat canggih dan nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI untuk membantu kehidupan mereka di planet mereka tinggal dulu. Sampai suatu hari AI yang mereka ciptakan sendiri tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nanoteknologi untuk membunuh semua makhluk biologis. Setelah itu nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Oleh sebab itulah AI saat ini ingin menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Brian pun akhirnya sadar. Dia menyampaikan semuanya pada Joe dan Houseman dan bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Alhasil mereka pun keluar dan memancing swarm untuk dihancurkan. Di waktu yang sama, Tom yang sedang berjalan bersama anaknya rela memberikan tabung oksigennya agar anaknya bisa selamat. Di saat itu pula hujan meteor pun jatuh dan mulai menyerang mereka semua. Karena keadaan itu, pihak militer pun bersiap menembakkan nuklir untuk menyelamatkan semua orang. Namun nyatanya Jenderal Davison memilih untuk tidak melakukan hal itu karena dia tak ingin membunuh Joe yang masih berada di bulan. Dia justru menegaskan kalau dia sangat percaya kepada Joe dan yakin akan berhasil menyelamatkan bumi. Sementara itu, di luar angkasa, Brian menyampaikan sebuah ide di mana dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan swarm. Namun nyatanya itu ternyata gagal, karena ternyata Houseman menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Houseman merasa Brian lebih pantas untuk hidup dan melanjutkan pekerjaan sebagai astronot. Sementara itu, dia memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. You underestimated us. Hingga pada akhirnya, Houseman pun berhasil menjalankan tugas dan menghancurkan swarm dengan menggunakan bom. Hal itu pun menyebabkan serpihan-serpihan bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi, karena bulan kini sudah kembali ke orbitnya. Dengan keberhasilan itu, Joe dan Brian pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, dan film pun berakhir.